Musim panas belum benar-benar dimulai, tapi Inter Milan sudah bergerak seperti raksasa yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Di bawah bayang-bayang ambisi domestik dan harapan Eropa, Nerazzurri kini tengah mempersiapkan transformasi besar-besaran dalam tubuh skuad mereka. 3 nama mencuat dari balik tirai rumor dan Inter tak lagi hanya menanti, mereka menjemput takdir mereka sendiri. Ini bukan sekadar upaya tambal sulam. Ini adalah rencana besar untuk meremajakan, memperkuat, dan menegaskan kembali posisi mereka sebagai kekuatan dominan di kancah sepak bola Italia dan Eropa. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dan inilah ketiga pesepak bola yang masuk ke dalam daftar teratas incaran transfer Inter Milan. Rodrigo De Paul, sosok tangguh asal Argentina, kini kembali menghiasi halaman-halaman berita bursa transfer. Menurut laporan dari Vicages, sebuah klub besar dari Italia tengah memetakan langkah besar. Mereka melihat De Paul sebagai jawaban atas kebutuhan mereka di lini tengah, pemain ideal yang dapat memberi napas segar dan karakter kuat di jantung permainan mereka. Meski saat ini ia masih menjadi bagian penting dari Atletico Madrid dan dihormati oleh rekan-rekannya serta dijaga ketat oleh pelatih Diego Simeone, klub Serie A tersebut percaya diri. Mereka yakin celah untuk membuka negosiasi itu ada. Dengan pengalaman luas bermain lintas liga, termasuk 5 musim berkesan bersama Udinese di Serie A, di mana ia bahkan mengemban ban kapten pada 2020, De Paul bukan sosok asing bagi iklim sepak bola Italia. Namun misi ini tidak akan mudah. Diego Simeone melihat De Paul sebagai pilar integral dari struktur taktiknya. Sang pelatih dikenal gigih mempertahankan pemain yang ia percaya dan melepas De Paul bukanlah opsi yang ia pertimbangkan dengan ringan. Tetapi seperti dalam setiap kisah besar sepak bola modern, bayang-bayang financial fair play mengintai dari balik layar. Kebutuhan untuk menyeimbangkan neraca keuangan bisa jadi alasan kuat bagi Dewan Direksi Atletico untuk melunak, asalkan tawaran yang datang benar-benar tepat. Dengan kontrak yang masih berjalan hingga tahun 2026, Atletico sebenarnya memegang kendali. Namun di sisi lain ada godaan untuk menjual sang pemain saat nilai pasarnya masih tinggi. Terlebih lagi, setelah kemenangan gemilang Argentina di Piala Dunia 2022, De Paul pernah secara terbuka mempertimbangkan opsi bermain di Timur Tengah dengan tawaran megah dari Arab Saudi yang pernah mengusik pikirannya. Waktu mungkin menjadi musuh terbesar Los Colchoneros dan melepasnya sekarang bisa menjadi keputusan bijak ketimbang kehilangannya tanpa nilai di masa depan. Sementara itu di belahan lain Eropa, Inter Milan tengah bersiap menghadapi badai. Musim ini adalah medan tempur mereka. Di bawah bayang-bayang tekanan dan peluang, Nerazzurri tengah mengejar 2 impian besar, menggenggam trofi Serie A dan menembus final Liga Champions. Persaingan di papan atas klasemen Serie A semakin panas. Napoli dan Inter hanya terpaut beberapa angka, dan skenario paling dramatis pun mulai dibayangkan dengan sebuah playoff penentu gelar, duel terakhir yang akan menoreh sejarah. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Rodrigo De Paul bukan sekadar pemain. Ia adalah bidak penting yang bisa mengubah jalannya permainan. Apakah ia akan kembali ke Italia untuk menjadi motor baru Inter? Atau akankah ia tetap bertahan di benteng Simeone, menjadi pejuang setia Rojiblancos? Jawabannya mungkin akan menjadi salah satu kisah transfer paling menegangkan musim ini. Dari halaman utama Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, sebuah kabar mencuat dan menggema hingga ke jantung kota Milan. Melalui laporan yang dilansir oleh FC Internews, Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan manuver besar, penawaran senilai 35 juta euro untuk mengamankan jasa striker asal Belanda Joshua Zirkzee. Di balik strategi yang tenang namun tajam, Inter Milan tampaknya sudah mengambil keputusan besar untuk bursa transfer musim panas mendatang guna merevitalisasi lini serang mereka. Dengan kepergian 2 nama senior, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang hampir pasti angkat kaki dari Giuseppe Meazza, Nerazzurri tak bisa hanya mencari pelapis. Mereka mengincar lebih dari sekadar pelengkap.
Target mereka jelas, penyerang muda berpotensi besar yang bisa menjadi ancaman langsung bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, bukan hanya menunggu kesempatan dari bangku cadangan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari transformasi skuad secara menyeluruh. Inter ingin menurunkan rata-rata usia pemain mereka. Mereka tak hanya berburu talenta, tetapi juga membangun generasi baru Nerazzurri yang haus akan kemenangan dan punya masa depan cerah. Dan di puncak daftar incaran itu, berdiri satu nama, Joshua Zirkzee. Mantan striker Bayern Munich itu sempat bersinar terang bersama Bologna, mencuri perhatian Serie A dengan teknik, fisik, dan insting gol yang mematikan. Namun setelah transfer mahal senilai 40 juta euro ke Manchester United musim panas lalu, karirnya justru tersendat. Di Old Trafford, Zirkzee belum menemukan pijakan yang stabil. Performanya tak secerah ketika ia mengguncang Emilia-Romagna. Namun Inter melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tak terjebak pada statistik musim lalu. Mereka melihat potensi yang belum selesai, bara yang menunggu disulut kembali. Di mata mereka, Zirkzee bukanlah kegagalan. Ia adalah proyek yang menunggu panggung yang tepat. Dan Serie A, tempat di mana ia pernah bersinar, adalah panggung itu. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter siap bergerak cepat. Mereka tidak akan menyamai biaya 40 juta yang pernah dibayarkan United, namun mereka tidak akan terlalu jauh dari angka tersebut. Tawaran mereka akan berbentuk kesepakatan pinjaman dengan opsi atau bahkan kewajiban pembelian. Opsi tersebut akan terwujud jika Zirkzee memenuhi syarat-syarat performa tertentu seperti jumlah penampilan dan gol yang dicetak, dan bukan hanya klub yang akan berkomitmen. Inter siap memberikan Zirkzee kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun. Gaji awal yang ditawarkan kepada sang striker adalah 3,5 juta euro per musim, namun ini bukanlah titik akhir. Kontrak itu dirancang untuk bertumbuh, mengikuti performa dan kontribusi Zirkzee di atas lapangan, termasuk bonus-bonus menggiurkan. Sebuah pertaruhan? Mungkin. Tapi Inter tahu persis apa yang mereka lakukan. Di balik angka-angka dan strategi transfer, ini adalah kisah kedua dari talenta muda yang siap kembali merebut panggung. Apakah Joshua Zirkzee akan menemukan kembali nyalanya di kota mode Italia? Akankah ia menjadi bagian dari era baru Nerazzurri? Semua mata tertuju pada Giuseppe Marotta dan jajaran direktur Inter. Drama musim panas tampaknya baru saja dimulai dan Zirkzee bisa jadi aktor utamanya. Dari jantung Milan, kabar mengejutkan kembali menggema di jagat sepak bola Italia. Melalui laporan edisi cetak Gazzetta dello Sport yang diteruskan oleh FC Inter 1908, Inter Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut penyerang tajam milik Lille dan tim nasional Kanada, Jonathan David. Di balik tawaran itu tersembunyi strategi besar dan pertarungan senyap yang sedang berlangsung di balik layar bursa transfer musim panas ini. David, yang selama ini dikaitkan erat dengan Napoli dan Juventus, kini secara nyata berada dalam radar Nerazzurri dan tawaran telah diletakkan di meja. Bagi banyak klub, Jonathan David adalah permata langka di pasar pemain bebas. Kontraknya bersama Lille akan resmi berakhir dalam hitungan minggu. Dan saat peluit musim panas berbunyi, ia akan menjadi salah satu properti paling menggiurkan sebagai penyerang berusia 25 tahun yang bisa direkrut tanpa biaya transfer. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sepak bola modern, gratis bukan berarti tanpa harga. David, yang telah mengukir reputasi sebagai predator tajam di Liga 1, tentu tak datang dengan murah. Tuntutan gaji tinggi dan komisi agen yang besar adalah bagian dari paket perekrutan. Tapi Inter Milan, dengan rekam jejak presiden mereka BP Marotta, bukanlah pemain baru dalam permainan ini. Marotta, arsitek di balik banyak transfer cerdik dan efisien, dikenal luas sebagai penguasa pasar bebas Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Inter berkali-kali merekrut bintang tanpa membayar biaya transfer, tapi dengan dampak luar biasa di lapangan. Namun, sekarang angin mulai berubah. Di bawah kepemilikan Oaktree Capital, Inter telah mengisyaratkan pergeseran filosofi. Tidak lagi semata-mata berburu veteran murah meriah, kini mereka mengincar pemain muda dengan nilai jangka panjang. Dan disitulah Jonathan David menjadi pengecualian sempurna. Masih berusia 25 tahun, dengan potensi besar yang belum sepenuhnya terwujud, David adalah perpaduan langka antara gratis dan masa depan.
Oktri diyakini mendukung langkah ini, bahkan bersedia menjadikan sang penyerang Kanada salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Inter, jika kesepakatan bisa tercapai. Namun mereka juga memberikan batas tegas dengan tidak akan ada pengeluaran berlebihan untuk komisi agen atau biaya tambahan yang tak masuk akal. Kini semuanya berada di tangan Jonathan David. Inter telah meletakkan semua kartu mereka. Tawaran sudah diajukan dan tidak akan dinaikkan. Tidak akan ada janji manis tambahan, tak ada negosiasi berlarut. Ini bukan sekadar tawaran, ini adalah ultimatum diam-diam agar kamu datang atau kesempatan itu lewat begitu saja. Di sisi lain, klub-klub raksasa telah mulai mengitari mangsanya. Juventus dan Napoli terus mengamati. Dari luar negeri, Arsenal dan Bayern Munich juga telah menghubungi perwakilan sang pemain. Semuanya mengincar hal yang sama, mesin gol yang siap meledak di panggung Eropa. Namun Inter tidak terburu-buru. Mereka menanti dalam diam namun penuh keyakinan. Tawaran telah dilemparkan seperti bidak terakhir dalam permainan catur berdarah dingin ini. Kini pertanyaan besarnya, akankah Jonathan David melihat San Siro sebagai rumah barunya? Atau akankah ia tergoda oleh gemerlap liga lain? Satu hal yang pasti, musim panas ini drama transfer sedang mencapai klimaksnya dan Jonathan David adalah tokoh utama dalam babak yang penuh intrik ini. Wah, Inter musim depan tampaknya seperti klub Sultan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.